teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait tema yang berada di Pulau Samosir, yang mana Pulau Samosir ini memiliki 2 khas produk, yaitu kain ulos dan kopi losung. Nah, di sini dari kelompok 1 yaitu ada Ainun dengan NIM 05, setelah itu ada Dwi Junain dengan NIM 27, setelah itu ada Rahma Aswayun dengan NIM 070, setelah itu ada saya sendiri, Ska Aulia dengan NIM 75, dan yang terakhir ada Selenindia dengan NIM 79. Oke, di sini ada goals dan big vision dari kain ulos dan kopi losung. Nah, untuk goalsnya sendiri yaitu memperluas pasar penjualan dan mengenalkan produk lokal, khususnya kain ulos serta kopi losung Kabupaten Samosir di media massa melalui online marketing. Selain itu yang big visionnya sendiri yaitu meningkatkan pendapatan UMKM di Pulau Samosir dengan diikuti peningkatan perekonomian di Pulau Samosir. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada problem. Nah, problem yang dialami di Samosir ini yaitu minimnya pengetahuan strategi marketing digital oleh masyarakat sehingga produk lokal yang mereka hasilkan belum sepenuhnya menyebar luas dan masih sedikit dikenal. Jadi, masyarakat di sekitar Samosir ini belum terlalu mengenal adanya digital marketing seperti sekarang ini. Nah, kalau sekarang ini kan sudah banyak sekali media yang lain lagi. Nah, untuk penjualannya juga kan sudah ada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak lain lagi. Nah, masyarakat Samosir ini masih minim pengetahuan tentang digital marketing. Next. Nah, berikut ada 2 produk unggulan dari Samosir. Yang pertama ada kain ulos. Dari bahasa asalnya sendiri, ulos itu berarti kain. Nah, kain ulos ini sudah menjadi busana khas Indonesia. Kain ulos sudah secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak Sumatera Utara. Nah, dari pembuatannya sendiri, kain ulos ini serupa dengan cara pembuatan songket khas Palembang, yaitu masih dengan cara ditenun tradisional, belum menggunakan mesin. Nah, kain ulos ini banyak dipergunakan untuk acara adat istiadat di Batak seperti upacara kematian maupun acara pernikahan. Yang kedua ada kopi losung. Di Desa Lintong Nihuta, akibat harga kopi ateng yang sangat murah, akhirnya para petani di desa itu memutuskan untuk memilih mengolah biji kopi yang sudah terkupas menjadi kopi bubuk yang siap seduh. Nah, apabila hanya menjual kopi yang sudah terkupas saja, petani akan mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, akhirnya dengan mengolah bubuk kopi tersebut sudah menjadi produk unggulan di Samosir yang disebut dengan kopi losung. Next. Nah, untuk model bisnis dari kita itu menggunakan model bisnis dropship. Nah, di mana model bisnis dropship ini meminta supplier barang untuk mengirimkan barang ke pembeli atas nama dropshipper gitu. Nah, seolah-olah itu dropshipper-nya lah yang menjadi penjual pertama dari produk. Nah, padahal dropshipper itu hanya sebagai pelantara untuk mempromosikan barang yang dimiliki oleh supplier. Nah, dengan cara ini kan lebih memudahkan gitu dari supplier untuk memasarkan produk mereka gitu, khususnya produk yang ada di Pulau Samosir gitu, dari kain ulos dan kopi losung tadi. Nah, di dalam model bisnis dropship ini nanti akan ada yang pertama itu promosi, di mana kita itu menggunakan influencer untuk mendongkrak nama dari produk kita, yaitu kopi losung dan tadi kain ulos.
Nah, selanjutnya juga ada pembuatan akun media sosial seperti Instagram, terus TikTok, ada pun FB, dan khususnya WA Group untuk perkumpulan dari dropshipper yang ada di Samosir tadi. Nah, selain itu, sebelum memasuki WA Group, dropshipper ini harus diadakan training terlebih dahulu supaya mereka tuh memahami bagaimana sih online marketing di era sekarang ini supaya lebih efisien dan efektif gitu, tidak membuang-buang biaya gitu. Nah, yang selanjutnya juga akan ada penawaran harga khusus untuk anggota dropshipper. Jadi dropshipper ini bisa mengambil keuntungan dari selisih harga khusus tadi yang ditawarkan dari supplier ke dropshipper tadi gitu. Nah, selanjutnya juga ada event-event spesial untuk menarik daya minat konsumen. Next. Nah, solusi yang kami ambil yaitu kami itu ingin membuat dropshipper lokal Pride Samosir, di mana di situ ada perkumpulan dropshipper di Pulau Samosir untuk memasarkan atau mengenalkan produk-produk lokal Pride yang ada di Samosir di kalangan maupun masyarakat di seluruh Indonesia gitu. Nah, di dalam dropshipper lokal Pride ini nanti akan ada perkumpulan dropshipper dari UKM di Samosir untuk menjangkau dimensi dari target konsumen. Nah, biasanya kan dropshipper itu dia bisa menawarkan barang dengan strateginya dia gitu, yang unik, tetapi dia itu bisa mampu menjangkau dimensi terkecil pun dari konsumen gitu, dari desa-desa maupun kecamatan gitu yang terpencil. Dan selanjutnya akan ada pembuatan film dokumenter atau konten sinematik yang di era sekarang ini banyak digandrungi oleh remaja-remaja gitu. Nah, gunanya yaitu untuk mengangkat kearifan lokal yang ada di Pulau Samosir dari seninya maupun kerajinannya, serta produk-produk lokal dari Pulau Samosir ini. Dan selanjutnya akan ada pembuatan media sosial untuk marketing online dari konten-konten yang sudah dibuat tadi dengan memperhatikan isinya itu bagaimana sih supaya bisa menarik konsumen untuk membeli produk kita ya. Istilahnya itu membuat first impression yang baiklah kepada konsumen gitu mengenai produk-produk yang ada di Samosir ini dari kopi ulos tadi dari kain ulos tadi dan kopi losungnya. Next. Nah, baik, selanjutnya ada market size dan juga kompetitor. Jadi, kami memilih kompetitor dari kopi lokalnya sendiri, seperti Kopi Gayo dan juga Kopi Toraja. Nah, untuk kopi brandnya, ada Torabika, Luwak, dan juga Excelso. Nah, harga dari kompetitor ini jauh lebih mahal daripada kopi losung. Dan juga rasa dari kopi losung ini autentik karena langsung diproses dari petani kopinya. Nah, untuk kain ulosnya memiliki sedikit motif dan juga harga dari produk kompetitor ini jauh lebih mahal daripada produk kami. Nah, untuk market size-nya sendiri kami menargetkan lebih dari 100 juta dari total pengguna e-commerce dan juga 30% dari total transaksi sepanjang 2019 merupakan pembelian barang fashion. Next. Selanjutnya ada metode keuangan. Anggaran biaya yang kami perlukan kami anggarkan yang pertama untuk memperluas dalam melakukan marketing produk ke seluruh wilayah Nusantara. Karena ketika banyak reseller yang terjangkau, semakin banyak juga konsumen-konsumen yang bakalan kita jangkau lebih banyak lagi. Dan yang kedua, anggaran yang kedua kita gunakan untuk mengembangkan situs untuk bertransaksi agar transaksi yang dilakukan antar reseller dan juga konsumen semakin mudah. Dan untuk anggaran kedua kita juga
anggarkan untuk meningkatkan teknologi untuk memproduksi barang, karena produksi barang masih dengan cara tradisional. Rencana kita anggarkan untuk mengembangkan teknologi baru untuk memproduksi barang lebih banyak lagi. Dan anggaran yang keempat yakni untuk menjalin hubungan baik dengan mitra yang bekerja sama dengan produk kami, seperti memberikan reward atau potongan-potongan harga untuk beberapa pembelian kain ulos dan juga kopi tadi. Next, Kak. Oke, baik. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan dari kelompok 1. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Kami dari kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.